Lu pernah nggak sekali keluar ke rumah itu rasanya kayak takut gitu loh, kayak ada rasa anxiety di dalam diri kamu. Contohnya kayak aku tadi ya, tadi itu aku barusan namu ke rumah seseorang, istilahnya kayak aku bertamu ke rumah seseorang. Nah itu kebetulan aku bertamu sama ibu aku, dan yang banyak bicara itu adalah ibuku, dan aku hanya diem aja menjadi pendengar. Tapi di dalam diri kamu itu kayak ada perasaan takut sekaligus ada rasa cemas, kayak seakan-akan kalau kamu itu mau ngomong itu gak percaya diri, kayak kamu itu sudah overthinking duluan. Tapi kamu itu kayak, dan overthinkingnya itu kamu sudah mikirkan kalau aku sekali ngomong itu kayak gak pede, gak percaya diri. Kamu pernah gak berada di posisi itu? Berarti kamu itu saking introvertnya, bahkan keluar rumah itu kayak takut, ketemu sama banyak orang itu takut. Kapan hari itu aku pernah sekali keluar ketemu banyak orang, jadi orang-orang di sekitar perumahanku itu kayak ngumpul gitu loh, ngumpul. Aku itu cuma lewat, mau menyapa aja itu rasanya kayak takut, kayak nggak pede, padahal itu nyapa aja, belum lagi berkumpul. Saking introvertnya kayak menyapa aja itu takut, apalagi kalau berkumpul. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Kalau aku sih menyampaikan apa yang aku rasakan ya. Perasaan yang kita rasakan ketika kalau kita menyampaikan ke seseorang, itu rasanya itu hati kayak plong gitu loh, kayak lega banget, rasanya kayak gitu. Dan aku pernah membaca kalau ingin menyampaikan apa yang kita rasakan, ceritakan pada orang yang terdekat. Orang yang paling terdekat itu adalah orang tua kamu. Atau kalau misalnya kamu nggak punya temen ya, kamu bisa cerita sama orang tua kamu, itu orang yang paling dekat. Atau cerita pada keluarga kamu. Kalau kamu punya sahabat yang bisa dipercaya ya, kamu silahkan cerita kepada sahabat kamu. Jadi orang introvert itu ya butuh yang namanya cerita. Nah, contohnya kayak kasus tadi ya, aku bertamu itu udah punya rasa anxiety, rasa cemas, rasa takut. Ngomong satu kata dua kata itu udah takut. Jadi aku pasrah menjadi orang pendengar aja. Lalu aku nyoba untuk menyampaikan apa yang aku rasakan lewat video ini. Jadi aku merasakan apa yang aku rasakan ya. Tiba-tiba itu hatiku itu terasa plong, kayak lega banget gitu loh. Jadi aku pernah membaca buku, kalau memang ada sesuatu yang ingin diceritakan ya ceritakan aja. Cerita itu nggak harus sama orang lain, bisa dengan diri sendiri. Misalnya kamu ngaca ya, kamu ke kamar, pergi ke kamar terus ngaca, lalu kamu ngomong sama diri kamu, duh aku kok orangnya gini ya, duh aku orangnya kok nggak asik ya, duh aku kok penakut ya, duh aku kok overthinking ya. Pokok apa yang kamu rasakan, sampaikan pada diri kamu sendiri. Seolah-olah kamu itu ngomong sama orang lain. Jadi kaca itu kayak orang lain gitu loh. Paham maksudku? Ya paham lah pasti. Nah kayak gini, aku ini cerita ke kalian. Nah kalian itu akan menjadi teman aku gitu loh. Kalian yang menonton video ini boleh banget kalian komen pada video ini. Misal, aku merasakan hal ini kak, aku merasakan hal itu kak. Kalian bisa komen di video ini, karena kita itu sama-sama sharing, sama-sama mengembangkan diri sendiri. Jadi maksudnya mengembangkan diri sendiri itu, kita itu evaluasi bahwa apa sih kekurangan diri kita. Nah kita eval pada diri sendiri itu dibuat sebagai membenarkan diri kita gitu loh. Misalnya kalau kamu ketika keluar ke rumah, terus ada tetangga-tetangga kamu yang pada berkumpul, entah itu ada event melihat bola bareng atau event rapat untuk warga-warga, ya kamu nyapa aja sudah cukup. Kalau memang kamu benar-benar introvert, memang kebanyakan orang introvert itu dianggap sombong karena itu. Kenapa aku kok bilang itu? Soalnya aku sendiri tuh pernah mengalami hal tersebut, mengalami introvert itu pernah. Jadi ya ada enaknya dan ada nggak enaknya juga sih kalau jadi introvert itu. Kadang-kadang kalau ketemu orang itu energi kita itu langsung terkuras gitu loh. Itu pun ketemu aja, belum lagi berinteraksi sama mereka. Itu baterai sosialmu itu sudah berkurang, ketemu aja. Dan disinilah aku belajar bagaimana cara untuk mengatasi hal itu. Dan kalian yang menonton video ini, kalian itu boleh banget komen, kak kalau kamu kayak gitu, kamu harusnya kayak gini. Nah, boleh kayak gitu. Nah kalau dari aku cerita apa yang aku rasakan. Bahkan aku nggak cerita ke orang tuaku ini, aku cerita ke kalian gitu loh.
Karena kalau cerita sama orang tua itu ya nggak apa-apa, orang tua itu pasti menghargai cerita kita, walaupun orang tua kita itu nggak apa ya, istilahnya itu kayak nggak zaman gitu loh, kayak nggak paham dengan cerita kita, karena kan kita itu hidup di zaman modern, sedangkan orang tua kita kan hidup di zaman tradisional gitu. Bahkan aku cerita ke kakak pun, dimana kakakku itu sudah apa ya, sudah umurnya itu udah jauh dari aku, itu kayak maksudmu bagaimana sih, soalnya kan anak-anak zaman sekarang itu kan beda dengan zaman dulu. Nah gitu, itu menurutku ya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kakaknya mengikuti zaman sekarang, ada yang orang tuanya itu mengikuti di zaman sekarang, mempelajari kehidupan generasi Z kayak gitu loh. Nah ini kebetulan keluargaku itu orangnya tua-tua gitu. Mungkin kalau aku cerita ke mereka ya mereka pasti menghargai dan memberikan solusi sebisa mereka. Nah setelah aku membuat video ini, aku bener-bener plong ya, apa yang aku rasakan itu tak ceritakan ke kalian supaya itu aku ada temennya. Kalau kakak ini nggak sendirian, ada aku kok. Ya aku yakin banget bahwa di seluruh dunia ini yang mengalami hal itu gak cuma aku aja, tapi kalian juga pernah, terutama kaum introvert ya. Tapi by the way, penilaian teman-teman terhadap aku itu beda-beda. Ada yang mengatakan aku ekstrovert karena aku itu percaya diri ngomong di depan kamera, ya ada yang bilang aku introvert. Jadi penilaian orang itu berbeda-beda juga. Tapi kalau menurutku, aku ini introvert gitu loh. Jadi biasanya fakta-faktanya orang introvert itu kalau ingin mengecas baterai sosialnya itu dengan cara tidur di kamar, scroll HP, terus lihat YouTube, lihat TikTok. Beda kalau orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert itu mengisi energinya dengan cara berkumpul dengan orang-orang. Bahkan aku sendiri tuh nggak tahu diriku ini sebenarnya introvert, ekstrovert, atau ambivert. Mungkin ambivert sih mungkin ya, karena kalau ambivert itu katanya bertahan di kamar itu ya bisa, terus berkumpul dengan orang banyak ya juga bisa. Jadi itu mungkin kalian kalau ingin bercerita apa yang kalian rasakan, kalian bisa komen di video ini biar kita sama-sama tahu ternyata introvertnya orang-orang atau ekstrovertnya orang-orang itu beda-beda. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng pada channel ini, dan share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian, dan harapanku kalian nggak boring dengan curhatanku. Karena kembali lagi kita sharing-sharing supaya kita itu sama-sama mendapatkan benefit. Aku mendapatkan benefit dari cerita kalian, kalian bisa mendapatkan benefit dari ceritaku. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.